Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sedikit tentang silaturahim. Dalam era kita modern seperti ini, ya, silaturahim itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Dahulu kala ketika mengobati kerinduan kita terhadap orang tua yang ada di kampung, mungkin kita sedang sekolah di kota. Caranya adalah kita pulang kampung, kita mudik. Nah sekarang ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memperdalam rasa cinta kita kepada kedua orang tua, atau kepada istri, suami, atau orang keluarga yang terdekat kita sendiri. Ada yang disebut dengan teknologi zoom in sekarang kan. Kita bisa melihat pori-porinya orang tua yang sedang nelpon kita. Ya, kita juga bisa menyaksikan melalui layar kaca yang lain. Jadi cara mengobati kerinduan kita, cara bersilaturahim dalam era canggih seperti sekarang ini, sepertinya kita tidak ada lagi masalah. Nah kalau kita lihat bahasa agamanya apa? Rasulullah pernah bersabda begini, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam itu wafat, maka terputuslah semua komunikasinya itu kecuali 3. Yang satu ialah waladun saleh yad'u lahu, ya, anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Artinya apa? Hadis ini mengisyaratkan adanya bentuk silaturahim lintas makrokosmos nih. Kalau kita ini antar jarak sesama warga masyarakat dunia kan. Cuma tempatnya ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Mesir, ada di Jakarta di sini. Ya. Tapi silaturahim yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW dengan hadis tadi, orang tuanya yang ada di alam barzah masih bisa menjalin komunikasi dengan anaknya yang ada di dunia ini. Jadi kematian bukan penghalang untuk bersilaturahim dengan orang yang paling dicintainya. Ini saya ingin garis bawahi ini. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim. Ada hadis Nabi kan. Waladun salih yad'u lahu, doanya seorang anak yang masih hidup untuk orang tuanya yang sudah almarhum sekalipun itu nanti akan bertajassud. Apa itu tajassud? Dalam kitab-kitab kuning itu ada yang disebut dengan tajassudil amal atau tajassumil amal. Bab tentang penjelmaan, ya, ikhtiar atau doa orang hidup untuk orang-orang yang sudah wafat. Itu nanti menjelma menjadi parsel, menjelma menjadi sebuah bingkisan yang sangat menghibur di alam barzahnya di sana. Kecil artinya buat kita, tapi besar artinya buat orang yang sudah wafat. Makanya itu jangan pernah malas untuk mendoakan orang tua atau orang yang dicintainya di alam barzah. Itu akan nyampe. Jadi silaturahim itu bisa dalam bentuk doa. Dan nyampe, jaminannya adalah Rasulullah SAW. Apatah lagi kalau hanya berbeda jarak. Ya kan? Kalau berbeda jarak itu gampang. Nah saya ingin menghimbau kepada terutama warga milenial kita sekarang ini, ya, mari menikmati teknologi ini untuk memupuk rasa cinta itu kepada kedua orang tua kita dengan cara senantiasa ngebel, ya, ngontak dengan orang tua kita. Jangan sampai nanti berhari-hari kita tidak pernah melakukan silaturahim dengan orang tua. Jangan lupa hadis Nabi, ridallah fi ridal walidaini. Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah orang tuanya tersenyum. Jika ingin melihat Tuhan itu bahagia, buatlah orang tuanya itu bahagia. Tentu sebaliknya. Jika ingin melihat orang tuanya itu sedih, ya tentu juga Tuhan tersedih. Jika ingin melihat Tuhan itu murka, buatlah orang tuanya juga murka. Karena itu message di sini yang sangat penting, silaturahim itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Ya. Cara yang pertama tentunya, kita secara visual manfaatkan kesempatan weekend kita untuk menengok orang tua kita di rumahnya mungkin berbeda dengan orang tua dengan rumah kita kan. Ya, tengoklah. Rekreasi spiritual dengan cara menghubungi atau membesuk orang tua kita di rumahnya. Karena sekarang ada lagi tren tidak ingin satu rumah dengan orang tuanya. Biarkan orang tuanya itu tinggal di dalam satu tempat yang lebih privasinya lebih bagus. Biar kami juga satu keluarga tinggal di rumah yang lain. Nah jangan perbedaan jarak rumah ini membuat kita itu terputus silaturahimnya dengan kedua orang tua. Ya, saya ingatkan kepada kita semuanya.
Jangan sampai orang tua itu merasa sedih tidak pernah ditengok oleh orang yang pernah dipelihara sedemikian rupa. Nah, jadi silaturahim perlu dikembangkan wawasan. Silaturahim itu juga bisa dalam bentuk WA, kalau lagi di sana mungkin ada masalah sinyal misalnya kan. Dan silaturahim itu juga bisa dalam bentuk ya pesan-pesan melalui teman-teman kita sendiri. Nah, sekarang kan orang bisa belajar jarak jauh. Dan sekali lagi para pemirsa ya, teknologi yang canggih seperti ini mengingatkan kita sejumlah ayat dan hadis dalam Al-Quran bahwa faktor jarak itu tidak ada masalah. Walaupun sampai di alam barzah, walaupun orang itu masih dalam rahim ibu, tetap bisa menjalin komunikasi dengan orang yang ada di alam fana. Jadi para pemirsa, ya, mari jangan pernah memutuskan silaturahim. Apakah anak kita dalam kandungan, tetap ada message di situ, doa. Apakah orang tua kita itu sudah masuk di dalam barzah, tetap jalinlah komunikasi dengan seperti itu. Ziarahi makamnya, doakan, itu bentuk silaturahim yang sangat ideal untuk seorang anak. Ya, semoga kita mendapatkan berkah dari silaturahim ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.